Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Sebagaimana pujian yang kami naikkan, bagaikan ranting yang kering bila kami lepas daripada-Mu ya Tuhan. Engkaulah Tuhan pokok anggur yang benar dan kamilah rantingnya Tuhan. Biarlah kami tetap melekat pada-Mu ya Tuhan, agar rohani kami Tuhan terus Tuhan bertumbuh ya Tuhan, terus hidup Tuhan, oleh karena kami melekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Aba ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengalaskan doa kami dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Shalom saudara. Ya, kita akan dengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya saudara, temanya adalah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ya, di dalam Roma pasal yang ke-6. Kita akan buka Roma pasal yang ke-6. Temanya adalah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Roma 6. Ya, kita akan membaca di sini. Ya, kalau di sini judulnya adalah dua macam perhambaan. Ya, ayat yang ke-16 kita akan baca sama-sama 2, 3. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. 17. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ya saudara, firman Tuhan menjelaskan dua hal di sini, bahwa saudara kita ada dua macam perhambaan. Ya, yang pertama adalah hamba dosa, yang kedua adalah hamba kebenaran. Ya, tentunya saudara, ya, kita hidup manusia itu adalah memilih pilihan. Apakah saudara dan saya mau menjadi hamba dosa atau kita menjadi hamba kebenaran? Ya, apabila kita menyerahkan diri kepada dosa dan kita mentaatinya, maka kita adalah hamba dosa. Ya, dan apabila kita menyerahkan diri kepada kebenaran, maka kita adalah hamba kebenaran. Ya saudara, di balik semua perbuatan dosa, ya, musuh-musuh kita adalah iblis dan kedagingan. Ya, apabila kita menuruti keinginan iblis atau daging kita, maka kita adalah hamba dosa. Ya saudara, bila kita berbuat dosa, maka kita adalah hamba dosa. Ya, Tuhan Yesus katakan setiap orang yang berbuat dosa, dia adalah hamba dosa. Ya, dengan sendirinya kita adalah hamba dosa. Ya, yang membawa kita kepada kecemaran. Ya, di ayat 18 saya akan bacakan. Ya, 19. Aku telah mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Ya, sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semua itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semua itu ialah kematian. 22, kita akan baca sama-sama. 2, 3. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya saudara,
Apakah hidup kita mau serahkan kepada iblis atau setan? Ya, apakah hidup kita mau serahkan sama Tuhan? Ya, tergantung dari pilihan kita. Apabila kita menuruti kehendak iblis atau setan atau kedagingan kita, maka firman Tuhan katakan kita adalah hamba dosa yang membawa kita pada kecemaran, ya, kedurhakaan, saudara, dan berakhir pada kebinasaan kekal, ya. Saudara, karena upah dosa dikatakan adalah apa? Maut, kematian. Bila kita berbuat kebenaran, maka kita adalah hamba kebenaran, saudara, yang membawa kita kepada pengudusan, ya. Saudara, kalau hidup kita dipimpin oleh firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah kebenaran, hidup kita mau dipimpin oleh Roh Kudus yang mengingatkan kita di dalam hati kita akan firman yang kita dengar, maka saudara, kita hidup di dalam kebenaran. Firman Tuhan katakan kebenaran itu yang membawa kita kepada pengudusan. Katakan sama-sama, kepada pengudusan. Ya. Dan dikatakan dan kehidupan yang kekal, ya. Jadi saudara, pada saat kita hidup dalam kebenaran, kemudian saudara itu membawa kita kepada pengudusan, dan setelah pengudusan itu membawa kepada kita kehidupan yang kekal, ya. Saudara, hidup manusia dikuasai hanya dua, ya, oleh setan atau oleh iblis, ya, atau oleh Tuhan, ya. Saudara, oleh keinginan daging atau keinginan roh, ya. Jadi saudara, sebelum kita menuruti, ya, kita berbuat dosa, maka kita harus menyadari kalau kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada kecemaran dan kedurhakaan yang berakibat pada kebinasaan, ya. Oleh karena itu saudara dan saya, kita harus hidup dalam kebenaran. Katakan sama-sama, hidup dalam kebenaran. Di mana dunia semakin cemar, kita harus semakin kudus, ya. Di mana dunia semakin saudara, ya, hidup di dalam dosa dan kejahatan, kita harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, ya. Nah saudara, bagaimana kita dapat dimerdekakan dari dosa, ya? Karena memang saudara, di dalam diri kita ada dua musuh, ya. Artinya ada peperangan yang paling besar itu dalam diri kita, ya, antara kehendak Tuhan dengan, ya, kehendak iblis, ya, antara keinginan Tuhan dengan keinginan daging, ya. Nah saudara yang dan saya yang sudah dilahirkan baru pun bukan berarti kita lepas daripada dosa. Kita bisa berbuat dosa, ya. Orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus pun bisa berbuat dosa, ya. Nah saudara dan saya, kita harus memilih kita berbuat kebenaran karena kita tidak mau diperhamba oleh dosa. Kita tidak mau diperhamba oleh iblis yang berakibat hidup kita dikuasai hati dan pikiran kita oleh iblis, sehingga saudara oleh kedagingan kita, sehingga membawa kita kepada kecemaran, ya, itulah orang-orang dunia, dan berakhir pada kebinasaan, ya. Nah saudara, bagaimana kita dapat dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran, ya. Menjadi hamba kebenaran itu tadi dikatakan firman Tuhan itu hamba Allah, ya. Dikatakan ayat 22, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, ya. Hamba kebenaran itu adalah hamba Tuhan, ya. Semua kita adalah hamba Tuhan. Katakan sama-sama, hamba Tuhan. Atau hamba iblis, saudara. Ya, jangan, ya. Kita adalah hamba Tuhan. Artinya apa? Kalau kita hamba, Tuhannya siapa, saudara? Tuhannya ya Tuhan Yesus, ya. Artinya Tuhan Yesus sebagai Tuhan, sebagai Tuhan yang mengendalikan hidup kita, ya. Tuhan Yesus itu adalah firman, ya. Saudara, firman Tuhan itu yang mengendalikan hidup saudara dan saya, sehingga saudara hidup dalam kebenaran karena firman Tuhan adalah kebenaran. Amin. Ya, lawan kebenaran apa? Dusta, saudara, ya. Tuhan Yesus katakan iblislah yang menjadi bapamu, ya. Tuhan mengecam orang-orang yang munafik, saudara. Dikatakan iblislah yang menjadi bapamu, ya, karena dia adalah bapa segala dusta, ya. Nah setiap orang, saudara, ya, dikuasai oleh dua kekuatan ini, ya. Saudara, kekuatan iblis yang bagaikan sekarang menabur benih yang jahat, ya. Kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan yang menaburkan benih yang baik. Benih yang jahat itu adalah anak-anak si jahat, dan benih yang baik itu adalah anak-anak
Tuhan ya. Nah saudara, benih itu akan terus bertumbuh bersama-sama. Antara lalang dengan gandum bertumbuh bersama-sama. Artinya di mana dunia semakin jahat, saudara harus hidup dalam kebenaran. Amin. Di mana dunia semakin hidup dalam kecemaran, saudara dan saya harus hidup dalam kekudusan. Katakan sama-sama, hidup dalam kekudusan. Ya, karena tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Ya, saudara, kita bisa hidup dalam kekudusan di tengah dunia yang cemar. Bisa. Ya, karena Tuhan berikan buah, firman Tuhan dan roh Tuhan yang tinggal di dalam hati kita. Firman Tuhan katakan, tidakkah kau tahu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, di mana roh Allah tinggal di dalam hati kita. Siapa yang percaya roh Tuhan ada dalam hati kita? Amin. Ya, kalau orang hidupnya dikuasai oleh iblis, maka selalu berpikiran hal yang daging, saudara. Hawa nafsu daging, memuaskan keinginan-keinginan daging, saudara ya. Saudara, keinginan daging itu dikatakan percabulan, kecemaran, hawa nafsu, iri hati, keserakahan. Saudara, itu dari daging semuanya ya. Tetapi kalau orang hidupnya dikuasai oleh Tuhan, dia memikirkan apa yang menjadi kehendak roh Tuhan. Ya, di dalam hatinya apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Nah saudara mau dikuasai oleh daging ya, oleh setan, iblis, ataukah saudara mau dikuasai oleh Tuhan, oleh keinginan roh Tuhan? Itu tergantung dari pilihan kita. Sebelum kita berbuat dosa, maka kita harus berpikir bahwa kemana kita mau memperhambakan diri kita, menyerahkan hidup kita. Ya, apakah kepada dosa ataukah kepada kebenaran, apakah kepada Tuhan ataukah kepada iblis ya. Nah saudara, itu adalah pilihan saudara dan saya ya. Saudara, bagaimana kita dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran? Yang pertama adalah menyalibkan manusia lama kita, yaitu hawa nafsu daging kita yang berdosa. Katakan sama-sama, menyalibkan manusia lama kita ya. Roma 6 ayat sebelumnya kita akan baca ayat yang ke-6 ya. Firman Tuhan katakan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita ya telah turut disalibkan. Ternyata saudara, ada manusia lama, ada manusia baru. Manusia lama itu hidup yang dikuasai oleh dosa, itulah hamba dosa ya. Orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsu dosa, itu manusia lama. Dikatakan saudara, firman Tuhan ayat yang ke-6 ya, manusia lama kita harus turut disalibkan. Apa artinya? Turut disalibkan bersama dengan Kristus ya, di mana Yesus mati karena dosa-dosa kita. Biarlah kita memandang bahwa kita sudah mati bagi dosa. Katakan sama-sama, kita sudah mati bagi dosa ya. Karena upah dosa adalah apa? Maut ya. Saudara, itu adalah pilihan ya. Pada saat Allah menciptakan manusia pertama, Adam dan Hawa, Tuhan berkata, kalau kau makan buah ini, maka kau akan mati ya. Tetapi saudara, Adam dan Hawa, dia memilih mentaati iblis daripada mentaati Tuhan. Artinya dia menyerahkan hidupnya ya sebagai hamba iblis, sehingga hidupnya jatuh dalam dosa dan kematian itu dialami saudara ya. Nah saudara dan saya, saudara, firman Tuhan katakan bahwa di ayat ke-6 ya, manusia lama kita harus turut disalibkan supaya apa? Tubuh dosa kita hilang kuasanya. Saudara tahu, kita masih hidup dalam manusia daging. Saudara, ada tubuh dosa. Kita masih bisa benci, kita masih bisa kecewa, kita masih sakit hati, kita masih bisa marah, kita bisa balas dendam, saudara. Itu manusia daging kita, tubuh dosa kita melekat pada diri kita, saudara. Ya, saudara, masih ada. Ya, saudara dan saya, tetapi saudara, hilang kuasanya kalau kita hidup menyerahkan sama Tuhan. Walaupun daging ingin memberontak, saudara, dia ingin balas yang jahat dengan yang jahat, tetapi saudara, tubuh dosa itu hilang kuasanya. Ya, saudara dan saya bisa menang. Katakan sama-sama, bisa menang. Saat saudara ada keinginan untuk membalas, tapi saudara, ya Tuhan bilang kamu nggak boleh kamu balas yang jahat dengan yang jahat. Ya, saudara, sehingga akhirnya kita bisa mengalami kemenangan, saudara. Amin. Ya, karena apa? Kita udah serahkan hidup kita sama Tuhan. Ya, keinginan tubuh dosa itu masih ada.
kekecewaan, kepahitan saudara, ya, hawa nafsu daging, bukannya nggak ada, masih ada, ya, masih ada. Firman Tuhan katakan masih ada, ya. Nah, saudara dan saya kita harus menang. Katakan sama-sama, harus menang. Ya, saudara, firman Tuhan katakan bahwa supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Katakan sama-sama, hilang kuasanya. Ada ini keinginan untuk balas, ada ini keinginan untuk kecewa, tapi Tuhan bilang jangan. Saudara, akhirnya kita menang. Amin. Ya, kita melayani Tuhan, ya, kita jadi hamba uang. Tuhan bilang kamu layani Tuhan harus tulus. Ya, ikut Tuhan harus tulus, jangan matre. Cari Tuhan itu bukan cari berkat. Cari Tuhan itu ingin mengenal Tuhan dengan benar. Cari Tuhan itu ingin hidup kita dikuduskan, disucikan, hidup dalam kebenaran, saudara. Amin. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan mau, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Saya mau tanya, ya, saudara sering ibadah, saudara sering baca firman Tuhan, saudara sering berdoa. Apakah saudara kita tidak ada keinginan untuk saudara, ya, hawa nafsu daging? Masih ada? Masih ada. Apakah di dalam hati tubuh dosa kita masih ada keinginan untuk membalas? Masih ada? Masih ada. Apakah saudara dan saya bisa masih kecewa? Masih ada. Apakah di dalam hati kita masih ada iri hati? Masih ada. Apakah ada kebencian? Masih ada? Masih ada. Saudara, masih ada. Kita ini bukannya robot, saudara, yang dikendalikan oleh Tuhan. Kamu kalau lahir baru, kamu seperti ini. Robot dikendalikan Tuhan. Tuhan, saudara. Saudara, enggak. Kita yang berjuang mengalahkan dosa. Namun Tuhan kasih kita kemampuan. Katakan sama-sama, kemampuan. Tubuh dosa kita hilang kuasanya. Rasul Paulus berkata bahwa di dalam batinku aku suka akan hukum Tuhan, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku ada satu hukum lain yang bertentangan dengan keinginan roh Tuhan. Itulah keinginan daging kita, saudara. Ya, sehingga dia berkata, aku ini sudah putus asa. Ya, tahu yang baik tapi nggak mampu melakukan yang baik. Berapa banyak orang yang sudah tahu kebenaran tapi dia tidak mampu melakukan kebenaran. Betul apa enggak, saudara? Ya, nggak mampu melakukan kebenaran. Karena apa? Karena saudara, tubuh dosa itu masih berkuasa. Karena apa? Dia menyerahkan diri kepada dosa. Dia menyerahkan diri kepada keinginan daging yang berbuat dosa dan berbuahkan saudara kebinasaan. Tetapi saudara, apabila saudara dan saya memilih, katakan sama-sama memilih hidup, menyerahkan hidup kita sama Tuhan, maka saudara, tubuh dosa kita akan hilang kuasanya. Amin. Ya, Tuhan kasih kita kemampuan, firman Tuhan dan roh Tuhan. Ya, roh Tuhan itu menolong kita dalam segala kelemahan kita. Firman Tuhan itu memerdekakan kita dari dosa. Kamu akan tahu kebenaran dan kebenaran itu memerdekakan kita. Yang setuju katakan amin. Ya, saudara, saya akan lanjutkan di sini sehingga dikatakan tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Amin. Ya, kita bisa jatuh dalam dosa, tapi kita tidak hidup dalam dosa. Tetapi kalau kita jatuh dalam dosa, saudara dan saya cepat-cepat bertobat. Amin. Karena apa? Karena roh Tuhan itu mengingatkan kita. Kalau kita berbuat dosa, kita tenang-tenang aja, berarti roh kita mati, saudara. Tapi kalau kita berbuat dosa, kita hilang damai sejahtera, kita hilang sukacita, masih ada kebencian, masih ada kepahitan hati, masih ada dosa dalam diri kita. Saudara, gak tenang hidupnya, kemudian kita diamkan, rohani kita akan mati. Saudara, keterbukaan itu adalah awal pemulihan. Amin. Firman Tuhan katakan, jikalau kau mengaku dosa, Dia setia dan adil, Dia akan mengampuni segala dosa kita. Ya, saudara, itulah firman Tuhan. Firman Tuhan yang selalu mengendalikan hidup saudara dan saya. Ya, yang pertama adalah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ya, kita sudah mati. Pada saat kita lihat salib Kristus, oh ternyata Yesus mati bagi dosa. Saya pun turut mati bagi dosa di sana. Kematiannya adalah kematian karena dosa. Kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah.
Nah demikian kita juga memandang bahwa kita sudah mati bagi dosa, dan kita tidak lagi hidup bagi dosa, tapi kita hidup bagi Tuhan. Katakan sama-sama, hidup bagi Tuhan. Amin. Ya, saudara, firman Tuhan katakan, coba kita akan baca di sini dalam Kolose 3 ayat yang kelima. Kolose 3 ayat yang kelima. Matikanlah dalam dirimu, ya. Saudara, itu berbicara tentang menyalibkan daging, ya. Saudara, ikut Yesus itu firman Tuhan katakan menyangkal diri dan pikul salib. Menyangkal diri itu mematikan, saudara. Ya, kita pengennya balas, tapi Tuhan bilang jangan balas yang jahat dengan yang jahat, kalahkan kejahatan dan kebaikan. Ya, kita ingin membenci musuh kita, tapi Tuhan katakan firman Tuhan kebenaran itu menguasai kita. Saudara, firman Tuhan katakan doakan musuhmu, ya, ampuni, ya. Dengan berbuat demikian kau menumpuk bara api di atas kepalanya. Ya, itu yang firman Tuhan mau dalam hidup kita. Amin. Ya, coba kita akan buka dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang kelima. Kolose 3 ayat yang kelima, kita baca sama-sama. Filipi dan Kolose. Kolose 3 ayat yang kelima. Kita sama-sama baca 2-3. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu duniawi. Masih ada roh dunia? Masih, sudah. Masih. Betul. Tapi saudara ingat bahwa kita bisa menang. Katakan sama-sama, kita bisa menang. Kalau orang dunia, saudara, Paulus katakan bahwa aku manusia celaka. Siapa yang bisa membebaskan aku dari semuanya? Ya, batinku suka akan Tuhan, tapi dagingku ini kuat, ingin memberontak. Aku manusia celaka. Ya, Paulus sudah tahu hukum Taurat, hukum kebenaran, saudara. Dia sudah tahu apa yang baik dan yang tidak. Tapi dia tidak berdaya oleh daging. Tapi Paulus katakan syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Artinya apa? Dia dimampukan lewat penebusan Yesus di kayu salib. Amin. Ya, saudara di sini katakan karena itu matikanlah segala sesuatu dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yaitu apa? Percabulan. Saudara ingat, ya, nggak boleh cabul. Kalau ada pikiran cabul, Tuhan dalam, nama Tuhan kudus. Karena itu hati-hati gunakan matamu. Tuhan katakan kalau matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Saudara, ya, dunia tempat kita berada ini dunia yang cemar, sungguh cemar. Ya, karena itu kita harus memilih yang baik, yang benar, supaya kita tidak diperhamba oleh dosa. Ya, percabulan. Yang kedua adalah apa? Kenajisan. Kemudian apa? Hawa nafsu. Terus lagi nafsu jahat. Ya, nafsu jahat itu pengen balas, saudara. Lu gak tahu siapa gua, ya. Gua mulai manusia lamanya mulai bangkit, saudara. Ya, saudara, itu ada, masih ada. Ya, tapi Tuhan bilang, ya, dalam hati, kamu gak boleh. Saudara dan saya bisa menang. Katakan sama-sama, bisa menang. Karena ada roh Tuhan dalam hati kita yang memampukan kita dalam kelemahan-kelemahan daging kita. Karena ada firman kebenaran yang membukakan wawasan pikiran kita, sehingga saudara dan saya mampu hidup dalam kebenaran Tuhan. Ya, saudara, dikatakan kenajisan, hawa nafsu. Ada iblis itu lewat pikiran itu bisa, saudara. Kamu ini. Saudara, lewat mata bisa. Ya, lewat pikiran bisa. Ya, lewat kita dengar bisa. Ya, di telepon ada kita terima telepon, ya, saudara, wanita yang menggoda, ya, nggak tahu telepon dari mana dulu, ya, udah lama, ya, dia sepertinya mau memancing hawa nafsu kita, saudara, langsung matikan. Itu namanya mematikan, saudara. Amin. Ya, kemudian saudara di HP-mu, kalau ada saudara, ya, iklan-iklan yang nggak benar, langsung dilewati. Nggak boleh langsung dipantang, saudara. Nggak boleh langsung dipantang. Ya, yang mengajarkan kekerasan, yang mengajarkan percabulan dan kenajisan, saudara, yang sihir, ya, paranormal segala macam, saudara, matikan itu semua. Itu merusak hidup kita. Yang setuju katakan amin. Ya, jangan biarkan dirimu diperhamba oleh dosa. Ya, kemana kita menyerahkan diri kita? Hidup itu adalah pilihan. Pada saat kita menyerahkan diri kita kepada kedagingan, kepada dosa, kepada iblis, saudara, kita adalah hamba iblis. Ya, manusia itu hanya dua pilihannya. Dia diperbudak oleh dosa atau dia diperhamba oleh kebenaran, saudara. Ya, dia menjadi budak iblis atau setan, dia menjadi hamba Tuhan. Ya, dia hidup dalam daging ataukah dia hidup di dalam keinginan roh, kehendak Tuhan dalam hidupnya. Saudara, pilihan di tangan kita.
hidup kekal atau kematian kekal. Saudara, hidup itu adalah pilihan. Katakan sama-sama, hidup itu adalah pilihan. Tuhan bilang, katakan, pilihlah yang baik. Amin. Ya, karena itu semua buat kita, ya. Saudara, dikatakan nafsu jahat, ya, dan juga dikatakan keserakahan. Iblis ingin saudara menggoda kita, bahwa kita serakah, kita gak peduli sama orang-orang yang susah. Semua buat diri kita sendiri, mementingkan diri kita sendiri. Tuhan katakan, saudara, kalau kamu mati, buat apa itu nantinya hartamu? Saudara, manusia dibutakan oleh ilah sama diri. Amin. Ya, anak Tuhan gak boleh serakah. Itu namanya hawa nafsu daging. Ya, coba lihat, uang itu tes karakter, saudara. Kalau mata kita jahat, gelaplah seluruh tubuh kita. Kita dikuasai mamon atau kita dikuasai oleh Tuhan. Ya, karena itu kalau kita mau hidup benar di hadapan Tuhan, hidup jujur, hidup tulus di hadapan Tuhan. Amin. Ya, saudara gak akan jatuh dalam dosa, berbuat korupsi. Saudara akan jatuh dalam dosa, saudara, ya, karena uang kita jatuh dalam dosa. Tidak akan. Kenapa? Karena kita tahu kita tidak menyerahkan hidup kita kepada dosa yang berbuahkan kepada maut. Amin. Ya, firman Tuhan katakan, ya, semua itu mendatangkan apa? Murka Allah atas orang durhaka. Ya, kedurhakaan. Ya, dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, ayat yang ke-8 kita baca sama-sama, 2, 3. Tapi sekarang buanglah apa semua ini, yaitu apa? Marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ya, ayat 9, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Orang dunia kayak gitu, saudara, saling mendustai. Suami istri pun bisa saling mendustai. Betul. Ya, berarti kita bukan menjadi hamba kebenaran, kita jadi hamba dosa. Ya, yang berbuahkan pada akhirnya kematian kekal. Ya, firman Tuhan katakan, saudara, buang itu semua. Tanggalkan itu manusia lama kita. Ya, yang suka apa? Geram, saudara, ingin balas dendam, saudara. Ya, kejahatan, fitnah, ini kata-kata kotor di mulut kita. Ya, saudara, tanggalkan. Biarlah kita juga jangan saling mendustai dan menanggalkan manusia lama. 10 kita baca. Dan mengenakan apa? 2, 3. Dan telah mengenakan apa? Manusia baru. Terus yang terus-menerus dibaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambaran halnya. Katakan sama-sama, terus-menerus diperbaharui. Apanya? Manusia baru kita, saudara. Amin. Kita belum sempurna. Kita bisa jatuh dalam dosa, tapi kita tidak hidup dalam dosa. Kita bisa kebobolan pada saat kita emosi, kata-kata kita kasar, kata-kata kita kata-kata cacian, kata-kata kita kata-kata makian, kata-kata kotor. Kita bisa, saudara. Namun pada saat kita melakukannya, Roh Tuhan mulai ingatkan kita, kamu nggak boleh itu dosa. Maka kita tersyukur di bawah kaki Tuhan. Tuhan ampuni kita, ampuni saya. Amin. Saudara, kita bersyukur Tuhan masih kasih kesempatan buat kita. Ya, saudara, kita nggak langsung bisa hidup dalam kekudusan, tapi itu proses kehidupan. Ya, nah ini yang firman Tuhan katakan. Ya, saudara, dikatakan dan telah mengenakan manusia baru. Katakan sama-sama, saya ini manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Amin. Oleh apa? Firman Tuhan. Oleh apa? Ya, firman itu menguduskan, saudara. Ya, menguduskan. Yang kedua, Roh Kudus itu, Roh Tuhan itu mengingatkan kita di dalam hati akan firman kebenaran. Kamu mesti ibadah. Ya, lihat hatimu kering, kerontang. Ya, kalau kamu nggak ibadah, hatimu kering. Kalau tidak dibiarkan, lama-lama rohani kita mati, saudara. Ya, kamu mesti dengar firman Tuhan. Saudara, pada saat saudara, saya selalu merasakan kalau bangun pagi itu selalu kering, saudara. Tapi begitu saya mulai menyembah, itu seperti minum. Ya, terus, lama-lama segar. Ya, setengah jam nggak cukup, saudara, 1 jam nggak terasa. Lama-lama segar. Oh, saya udah siap menjalani sepanjang hari karena saya sudah bersekutu dengan Tuhan. Amin.
Coba kalau nggak siap saudara, sepanjang hari saudara kita akan jatuh dalam dosa. Entah saudara dengan mulut kita, entah dengan mata kita, entah dengan telinga kita dengarkan gosip, kita terima aja saudara. Betul apa enggak? Entah dengan pikiran kita yang macam-macam, kemudian kita turuti. Saudara, hawa nafsu daging yang menguasai kita pasti jatuh dalam dosa. Ya, kita aja sudah setia sama Tuhan bisa jatuh dalam dosa. Ya. Karena itu saudara dan saya kita harus dekat dengan Tuhan. Amin. Ya, supaya rohani kita gak kering, bagaikan ranting yang kering bila ku lepas daripada Tuhan. Amin. Saudara, saya mau tanya saudara, ya, apabila kita lepas dari Tuhan, kering gak rohani kita? Pasti kering. Betul. Tuh, saya rasakan itu. Kalau kita melekat erat sama Tuhan, haus akan Tuhan, haus. Tuhan katakan, berbahagia orang yang haus dan lapar akan kebenaran firman-Nya. Tuhan akan puaskan kita. Wah, kita kayaknya puas. Kalau saudara makan enak itu puas. Betul apa enggak saudara? Itu makanan jasmani. Kalau makanan rohani, puas kita. Ya. Nah, saudara dan saya, firman Tuhan katakan kita harus menyalibkan daging, mematikan karena kita manusia baru. Ya, barang siapa menjadi milik Kristus, dalam Galatia 5 ayat 24, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Siapa yang menjadi milik Yesus, salibkan daging. Ya, mati bagi dosa, hidup bagi Tuhan. Amin. Ya. Yang kedua, menyerahkan anggota tubuh kita kepada Allah sebagai senjata kebenaran. Apa itu saudara ya? Kembali dalam Roma, kita akan buka dalam Roma pasal yang ke-6. Serahkan anggota-anggota tubuh kita sebagai senjata kebenaran ya. 6 ayat yang ke-13 ya, ayat yang ke-13. Ayat 12 dulu ya. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu. 6 ayat 12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana ya, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran ya. Saudara, yang kedua adalah menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada Allah sebagai senjata kebenaran ya. Saudara, perhambaan terjadi melalui penyerahan diri ya, dan kita ketaatan. Serahkan anggota tubuh kita. Apa itu saudara? Ya, tangan kita jangan berbuat dosa. Kalau kita udah mulai pukul, buat dosa. Berarti saudara, tangan kita serahkan kepada siapa saudara? Ya, kepada iblis. Ya, sebagai senjata kelaliman. Ya, biarkan Tuhan yang mengendalikan saudara. Ya, saudara, serahkan anggota tubuh kita, kaki kita, tangan kita, mulut kita, ya, lidah kita, mata kita, telinga kita, pikiran kita dipakai oleh Tuhan untuk senjata kebenaran. Katakan sama-sama, mulut saya harus dipakai Tuhan sebagai senjata kebenaran. Berarti kalau mulut kita dipakai oleh Tuhan sebagai senjata kebenaran, saudara, mulut kita tidak akan memaki-maki, tidak akan berkata-kata yang kotor. Amin. Ya. Tergantung tubuh kita dipakai buat siapa. Tubuh bukan buat dosa, tubuh bukan buat percabulan. Tubuh itu untuk Tuhan. Katakan sama-sama, tubuh itu untuk Tuhan. Amin. Firman Tuhan katakan, karena kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Amin. Tubuh itu bukan buat dosa. Tanganmu itu bukan buat dosa. Amin. Kakimu itu bukan melangkah untuk berbuat dosa. Nggak boleh. Matamu bukan buat dosa. Serahkan semua anggota tubuh kita untuk dipakai oleh Tuhan. Amin. Pikiranmu, ya saudara, bukan buat dosa. Ya, serahkan anggota tubuh kita sebagai senjata kebenaran. Katakan sama-sama, serahkan anggota tubuh kita kepada Allah sebagai senjata kebenaran. Katakan sama-sama, sebagai senjata kebenaran. Dipakai oleh Allah sebagai senjata apa?
Ya, sebaliknya jangan serahkan anggota tubuh kita untuk dipakai oleh iblis sebagai senjata kelaliman, saudara ya. Nah, ini yang Tuhan nggak mau, ya. Di dalam 1 Korintus 6:19 ayat 20 tadi dikatakan bahwa tubuh bukan buat percabulan, tapi tubuh untuk Tuhan. Ya. Karena apa? Hidup kita adalah milik Tuhan. Katakan sama-sama, hidup kita itu milik Tuhan. Kalau hidup kita milik Tuhan, firman Tuhan tadi dalam Galatia katakan menjadi milik Kristus. Ia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ia menyerahkan anggota tubuhnya, tangannya, kakinya, mulutnya, saudara, matanya. Firman Tuhan katakan, kalau matamu jahat maka gelaplah seluruh tubuhmu. Ya, lihat-lihat jalan-jalan, saudara, lihat wanita cantik yang sudah miskin, saudara, pakai baju yang miskin, saudara. Kemudian kita mulai, langsung kan, wow, gitu kan, saudara. Nah, pada saat kita, saudara, menuruti hawa nafsu daging kita, kita adalah hamba dosa. Amin. Amin. Kau diam, saudara. Amin. Nah, jadi kalau saya biasanya gitu, saudara, memalingkan, jauhkan dirimu dari percabulan. Saudara, kalau kita mau hidup kudus, jauhkan hidup kita dari percabulan. Karena matamu jahat, gelaplah seluruh tubuh. Ya. Nah, mulut juga, saudara, mulut serahkan sama Tuhan, supaya kita jangan mengucapkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang sia-sia. Tuhan bilang buanglah semuanya. Kata-kata kotor, kata-kata yang menghujat, kata-kata makian, saudara. Berarti kita menyerahkan anggota tubuh kita sebagai senjata kelaliman, dipakai oleh iblis, saudara. Siapa yang mau menyerahkan anggota tubuh kita kepada Tuhan? Angkat tangan. Ini tubuh kita semuanya, semua dipakai oleh Tuhan. Amin. Ya. Dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan, persembahkanlah tubuhmu. Kenapa dikatakan tubuhmu? Karena kita masih manusia daging. Persembahkanlah tubuhmu kepada Allah sebagai persembahan yang kudus. Ya, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Katakan sama-sama, itu ibadah yang sejati. Apa sih ibadah yang sejati? Ibadah itu bukan hanya sekedar memuji-muji Tuhan di gereja. Memuji Tuhan di gereja memang bagian dari ibadah. Ibadah yang sejati adalah mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Amin. Sebagai senjata kebenaran, ya. Nah, inilah firman Tuhan, saudara. Yang ketiga, saudara, hidup dikuasai oleh firman dan Roh Kudus. Katakan sama-sama, ketiga, hidup dikuasai apa? Oleh firman dan Roh Kudus. Ya, biarlah hati saudara dan saudara semuanya kita dikuasai oleh firman dan Roh Kudus, sehingga kita tidak dikuasai lagi oleh dosa, tapi oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Oleh Roh Kudus yang menuntun saudara dalam seluruh kebenaran, sehingga dikatakan yang membawa kita kepada pengudusan dan pada akhirnya kehidupan kekal, saudara. Inilah firman Tuhan. Kira firman Tuhan jadi berkat dalam hidup saudara. Kita akan bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian, ubah hatiku. Ubah hatiku untuk jadi simpanan baru.
Amin. Namamu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Hanya namamu Tuhan, hanya namamu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Hanya namamu, hanya namamu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Kita kembali saudara, serta biarlah kita memuji Tuhan. Hatimu, pikiranmu, mulutmu, yang namanya tubuhmu, serahkan semua kepada Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan sebagai senjata kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kau yang rawat ruangan ini, baik yang di atas maupun di bawah. Serahkan semua anggota tubuhmu kepada Tuhan. Kau tidak berkuasa atas dirimu sendiri, sebab kau telah ditebus hidupmu menjadi milik Tuhan. Mulutmu milik Tuhan. Biar mulutmu dipakai sebagai senjata kebenaran, penuh dengan firman yang boleh menguatkan. Biar matamu dikuduskan, untuk kita tidak jatuh dalam dosa oleh hawa nafsu daging maupun ketamakan. Telingamu dikuduskan, dipakai oleh Tuhan, bukan untuk mendengarkan gosip atau fitnahan, tetapi hanya untuk mendengarkan firman kebenaran. Tanganmu dipakai oleh Tuhan untuk boleh menjadi berkat bagi orang lain, sehingga nama Tuhan saja yang dimuliakan. Kakimu dipakai oleh Tuhan bukan untuk melakukan dosa, tetapi untuk melakukan kebenaran, sehingga nama Tuhan saja dimuliakan. Pikiranmu dikuduskan oleh Tuhan, oleh kebenaran firman-Nya, sehingga kita memikirkan apa yang baik, apa yang mulia, dan apa yang kudus di hadapan Tuhan. Kita tidak menyerahkan anggota tubuh kita kepada iblis yang dipakai sebagai senjata pelaliman, tetapi kita menyerahkan anggota tubuh kita kepada Tuhan sebagai senjata kebenaran. Mempersembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Mampukan kami menjalani kehidupan ini dengan berkemenangan. Tubuh dosa kami hilang kuasanya. Tubuh dosa kami tidak berkuasa lagi atas kami. Hidup kami tidak lagi dikuasai, dikendalikan oleh kedagingan. Tidak lagi dikuasai oleh amarah, geram, kepahitan, sakit hati, kebencian. Tidak lagi dikuasai oleh ketamakan. Tidak lagi dikuasai oleh hawa nafsu daging yang berbuah pada kematian. Tidak lagi memikirkan pikiran-pikiran daging yang akan binasa, tetapi tubuh kami persembahkan kepada Tuhan. Kuduskan seluruh hidup kami.
Kuduskan mata kami, kuduskan telinga kami, kuduskan mulut, perkataan dan lidah kami Tuhan. Kuduskan seluruh anggota tubuh kami, tangan kami dan kaki kami, biar kami melangkah hidup dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar ku semakin bergerak, manusia lama kami semakin mati, semakin menuju kematian, sehingga hilang kuasanya. Sebaliknya manusia baru kami semakin kuat, sehingga kami bisa mengalahkan dosa. Katakan biar ku semakin bergerak Tuhan. Tidak lagi engkau memberontakkan, tidak lagi keras hati, tetapi dalam kelembutan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Hanya nama-Mu saja Terima kasih buat firman Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat jamahan-Mu pada pagi menjelang siang, sehingga hidup kami terus diubahkan, terus dibaharui. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah kami memilih yang baik ya Tuhan, yang mendatangkan damai sejahtera dan kehidupan kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap jemaat, berkati mereka yang hadir di tempat ini maupun yang menyaksikan melalui live stream. Biar Roh Kudus Tuhan menjamah hati kami, biar kami haus dan lapar akan kebenaran, sehingga kami dipuaskan oleh Tuhan. Biar hidup kami dipimpin oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan, sehingga hati pikiran kami dikuasai oleh Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Yesus, saudara angkatlah hatimu. Saudara terkasih, pulanglah dan engkau dengan membawa berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha, wadis dalam pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan saudara, kita bersyukur buat kebaikan Tuhan pada pagi ini.